Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materialitas dan resiko. Adapun anggota kami yaitu Biolanda Sajida Lubis, Joel Laliandro Huta Barat, dan Justin Virginia Yolanda. Baik, untuk pembahasan materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Biolanda Sajida Lubis. Baik, terima kasih. Langsung saja. Yang pertama ada materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Dan yang kelima, membandingkan langkah 4 dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Kemudian ada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Kami menyebut keputusan ini sebagai pertimbangan pendahuluan tentang material. Karena meskipun merupakan pendapat profesional, hal itu mungkin saja berubah selama penugasan. Pertimbangan ini harus didokumentasikan dalam filke audit. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Kami menyebut hal ini sebagai pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Auditor mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan. Karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Tolok ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas, karena materialitas bersifat relatif, diperlukan tolok ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. Faktor-faktor kualitas yang juga mempengaruhi materialitas. Yang pertama, jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama. Karena kecurangan itu mencerminkan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau personil lain yang terlibat. Yang kedua, salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Yang ketiga, salah saji yang sebenarnya tidak material dapat saja menjadi material jika mempengaruhi tren laba. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Joel Laliandro Huta Barat akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan. Menentukan material kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Penentuan materialitas kinerja perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Serta tingkat materialitas kinerja akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit, yang tepat yang harus dikumpulkan. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Pertama itu, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini.
mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit, untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis, salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Salah saji yang diketahui itu ialah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Sedangkan salah saji yang mungkin terbagi menjadi dua jenis, yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Dan proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Proyeksi langsung estimasi salah saji. Rumus proyeksi langsung estimasi salah saji ini yaitu salah saji bersih dalam sampel per total sampel dikali total nilai populasi yang tercatat. Kemudian, model risiko audit serta pemahaman atas bisnis dan industri klien. Ada 5 model risiko audit. Yang pertama itu industri dan lingkungan eksternal. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. Yang ketiga, tujuan dan strategi. Yang keempat, pengukuran kinerja. Yang kelima, manajemen dan tata kelola. Baik, yang kelima ini memiliki pemahaman atas bisnis dan industri klien, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, menilai risiko klien bisnis klien. Yang ketiga, menilai risiko salah saji yang material. Untuk menilai risiko salah saji yang material ini ada dua, yaitu risiko inherent dan risiko pengendalian. Kemudian, rumus model risiko audit, yaitu PDR sama dengan AAR per IR kali TR. Mana PDR ini adalah risiko deteksi yang direncanakan, AAR risiko audit yang dapat diterima, IR itu risiko inherent, dan CR risiko pengendalian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Justin Virginolanda. Saya Justin Virginolanda akan melanjutkan penjelasan dari Joel Alejandro Huta Barat, yaitu mengenai komponen model risiko audit. Nah, kawan-kawan, ada 4 komponen model risiko audit. Yang pertama yaitu risiko deteksi inherent yang direncanakan. Risiko deteksi yang direncanakan ini apa? Yaitu risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang kedua yaitu risiko inherent. Risiko inherent mengukur penilaian auditor atas ketentuan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Yang ketiga, risiko pengendalian, yaitu mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah saji yang material terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang terakhir yaitu risiko audit yang dapat diterima. Ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Jadi, sebelum sesudah auditor itu menilai dan memberikan pendapat, ternyata mendapatkan suatu informasi kalau laporan keuangan yang telah diaudit itu ternyata mengandung kesalahan atau salah saji yang material. Nah, tetapi sudah mengeluarkan pendapat. Jadi, itu adalah risiko audit yang dapat diterima. Dari komponen model risiko ini terdapat perbedaan-perbedaannya, yaitu menyangkut bagaimana auditor menilai 4 faktor risiko dalam model risiko audit. Untuk risiko audit yang dapat diterima, auditor memutuskan risiko yang bersedia diambil kantor akuntan publik bahwa laporan keuangan salah saji setelah audit selesai. Berdasarkan faktor-faktor yang terkait dengan klien tertentu. Contoh, klien di mana auditor bersedia menerima risiko yang sangat kecil adalah penawaran saham perdana kepada masyarakat. Risiko inherent dan risiko pengendalian didasarkan
pada ekspektasi atau prediksi auditor mengenai kondisi klien. Contoh, risiko inheren yang tinggi adalah persediaan yang belum terjual setelah 2 tahun, memadai antara penyimpanan aset dan akuntansi. Auditor tidak bisa mengubah kondisi klien ini, tapi hanya bisa menilai kemungkinannya. Faktor-faktor risiko inheren akan dibahas nantinya pada bab berikutnya, yaitu pada bab risiko deteksi yang sangat tergantung pada risiko lainnya. Risiko ini hanya dapat ditentukan setelah auditor menilai ketiga risiko lainnya. Menilai risiko audit yang dapat diterima, yaitu ada dampak risiko penugasan terhadap risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit sudah benar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama yaitu derajat ketergantungan pemakai eksternal. Nah, jika pemakai eksternal sangat tergantung pada laporan keuangan, maka tepat untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima. Jika laporan keuangan sangat diandalkan, mungkin saja timbul kerugian sosial yang besar. Jika salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan tetap tidak terdeteksi, auditor dapat dengan lebih mudah menjelaskan biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tambahan jika kerugian yang diderita para pemakai akibat salah saji yang material ini cukup besar. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik mengenai derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang pertama yaitu ukuran klien. Nah, jadi secara umum, semakin besar operasi klien, maka semakin luas pula pemakaian laporan keuangan. Yang kedua, distribusi kepemilikan. Jadi, laporan keuangan perusahaan terbuka umumnya diandalkan lebih banyak pemakai ketimbang laporan keuangan perusahaan tertutup. Kalau sifat dan jumlah kewajiban itu faktor ketiga, apabila dalam laporan keuangan terdapat kewajiban berjumlah besar, laporan keuangan tersebut kemungkinan besar akan digunakan secara luas oleh kreditor aktual maupun calon kreditor ketimbang apabila kewajiban berjumlah kecil. Selanjutnya adalah evaluasi auditor atas integritas manajemen. Nah, ini seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sebagai bagian dari investigasi atas klien baru dan evaluasi atas kelanjutan klien, jika klien memiliki integritas yang meragukan, auditor mungkin akan menilai risiko audit yang dapat diterima itu yang lebih rendah. Nah, tetapi perusahaan yang memiliki integritas yang rendah seringkali menjalankan urusan bisnisnya dengan cara akhirnya menimbulkan konflik dengan para pemegang saham. Pembuat peraturan serta pelanggaran. Selanjutnya, konflik tersebut seringkali mempengaruhi pandangan para pemakai laporan atas mutu audit dan dapat saja memunculkan gugatan hukum serta perselisihan lainnya. Selanjutnya yaitu menilai risiko inheren. Pencantuman risiko inheren pada model risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyiratkan bahwa auditor harus berupaya memprediksi di mana salah saji yang paling besar dan paling kecil mungkin terjadi dalam segmen-segmen laporan keuangan. Adapun faktor-faktor utama dalam menilai risiko inheren. Yang pertama yaitu sifat bisnis klien. Risiko inheren untuk akun-akun tertentu dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Sebagai contoh, produsen alat-alat elektronik menghadapi kemungkinan keuangan persediaan yang lebih besar ketimbang yang dihadapi pabrik saja. Berikutnya adalah hasil audit sederhana. Salah saji yang ditemukan dalam audit tahun sebelumnya dapat saja terjadi lagi dalam audit tahun berjalan, karena banyak jenis salah saji bersifat sistematis dan organisasi seringkali lamban dalam mengadakan perubahan untuk menghilangkan salah saji tersebut. Berikutnya adalah penugasan awal versus penugasan berulang. Auditor akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji telah mengaudit klien selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu adalah pihak-pihak yang terkait. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak
serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi dengan pihak terkait sebagaimana didefinisikan oleh standar akuntansi. Selanjutnya adalah transaksi non-rutin atau kompleks. Transaksi-transaksi yang tidak biasa bagi klien akan melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks lebih besar, kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin karena klien lebih sering belum berpengalaman mencatat transaksi non-rutin itu. Yang berikutnya adalah pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo atau transaksi dengan tepat. Banyak saldo akun seperti investasi tertentu yang dicatat pada nilai wajar, penyisihan utang, penyisihan untuk piutang tak tertagih, persediaan yang usang, kewajiban pembayaran garansi. Selanjutnya adalah unsur-unsur populasi. Tiap item-item yang membentuk total populasi seringkali juga mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Sebagian besar auditor menggunakan risiko inheren yang lebih tinggi untuk piutang usaha yang sebagian besar rekeningnya sudah lama jatuh tempo daripada yang sebagian besar akunnya lancar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang. Faktor-faktor risiko kecurangan menjadi risiko audit yang dapat diterima, risiko inheren, atau risiko pengendalian. Sebagai contoh, manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalah-sajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam risiko audit yang dapat diterima. Selain dapat juga mempengaruhi risiko pengendalian, demikian pula beberapa faktor risiko lainnya yang mempengaruhi karakteristik manajemen, merupakan bagian dari lingkungan pengendalian seperti yang akan dibahas pada bab berikutnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan misaprosesiasi aset. Berikutnya adalah hubungan risiko dengan bukti-bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Jadi, ini adalah gambar dari hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dengan risiko dan risiko dengan bukti yang direncanakan. Gambar ini mengikhtisarkan faktor-faktor yang menentukan setiap risiko, dampak ketiga komponen risiko terhadap penentuan risiko deteksi yang direncanakan, serta hubungan keempat risiko dengan bukti audit yang direncanakan. Huruf L dalam gambar menunjukkan hubungan langsung antara risiko komponen dengan risiko deteksi yang direncanakan atau bukti yang direncanakan. Sedangkan huruf E menunjukkan hubungan terbalik sebagai contoh, kenaikan risiko audit yang dapat diterima menghasilkan kenaikan risiko deteksi yang direncanakan dan penurunan bukti audit yang direncanakan. Selanjutnya adalah hubungan materialitas kinerja risiko dengan bukti yang direncanakan. Hubungan antara materialitas kinerja dan keempat risiko dengan bukti audit yang direncanakan memasukkan materialitas kinerja. Perhatikan bahwa materialitas kinerja tidak mempengaruhi keempat risiko itu. Dan risiko-risiko itu tidak mempengaruhi materialitas kinerja. Jadi, saling tidak mempengaruhi. Tetapi, bersama-sama menentukan bukti yang direncanakan. Dengan kata lain, materialitas kinerja bukan merupakan bagian dari model risiko audit, tetapi kombinasi materialitas kinerja dan faktor-faktor model risiko audit yang menentukan bukti audit yang direncanakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.